software yang mungkin banyak kita pakai dalam analisa hasil penelitian kita. Jadi kalau Kaleidagraph itu sendiri itu merupakan software untuk membuat plot grafik yang biasanya akan kita publikasikan. Dan kemudian Match itu adalah software untuk aplikasi analisa hasil XRD. Jadi kalau Kaleda itu gunanya ya selain bisa menampilkan gambar kita atau grafik kita lebih saintifik atau yang bisa kita publikasikan, kita juga bisa mengolah data yang kita dapatkan. Terutama data ini adalah data yang kita dapat dari data alat cryogenik. Karena data cryogenik itu sendiri, itu datanya berupa teks, berupa tabel angka-angka. Dari tabel angka-angka tersebut, kita akan membuat plot grafik dari data tersebut. Baik, kita mulai. Ya. Apakah sudah bisa dilihat ini tampilan PowerPoint-nya dulu. Jadi presentasinya akan kami lakukan seperti ini, yaitu daftar isi, pertama tentang Kaleidagraph, yang kedua tentang Match. Dalam penjelasan Kaleida ini ada penjelasan tentang persiapan data mentahnya, kemudian melakukan plot grafiknya, dan kemudian kita coba dengan mengkomunikasikan dengan Excel sendiri. Kemudian juga ada fungsi yang mungkin penting, yaitu fungsi kalkulasi tiap kolom. Kemudian juga terakhir fungsi melakukan layout. Dan kemudian setelah itu ada penjelasan tentang Match itu, tentang persiapan data mentahnya, kemudian kita melakukan import data, melakukan analisa data, kemudian kita juga import data itu maksudnya mengimport database-nya, kemudian juga mengkombinasikan pemakaiannya dengan Kaleidagraph, dan kemudian kita melakukan print out ke draft makalah kita. Jadi Kaleidagraph itu sendiri gambarannya seperti ini, softwarenya kalau usahakan Match itu seperti ini. Kita akan mulai ke Kaleidagraph. Kaleidagraph ketika dijalankan, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dari sini kita pertama membuka dulu data mentahnya. Data mentahnya itu bisa kita langsung di open. Nah, data ini ada contoh data yang kita punyai. Biasanya data dari data mentah yang kita punya itu dalam bentuk teks. Ini ada dua data, jadi misalnya data pertama kita buka, datanya itu kita lihat seperti ini. Kalau kita bukanya itu dengan dengan teks biasa, ini mungkin tampilannya bisa kelihatan seperti apa dia bentuknya. Ini hanya berupa teks saja. Tapi kalau gini jadi agak lama nih. Ini langsung aja lah. Oke. Ini datanya ada di sini nih. Kita lihat data mentahnya itu. Sebetulnya data ini hanya berupa teks ini. Jadi di atas adalah parameter pengukurannya, kemudian datanya itu ada beberapa kolom-kolom data yang dibatasi hanya dengan tab, dan di atasnya ada nama kolomnya. Jadi kalau kita buka dengan Kaleida, buka. Nah, Kaleida itu pertama dia akan memperlihatkan tampilan data
teksnya itu gambarannya bisa dilihat di sini. Nah, kita membaca sebetulnya hanya pada baris yang ke-10. Di baris ke-10 ini kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Jadi ada judul kolomnya dan kemudian datanya. Nah, kita memilih delimiternya itu tab karena dia ini datanya itu berupa data yang dibatasi oleh tab. Nah, kita perlu membaca judul tiap kolom. Apabila tidak kita baca, nanti ini akan terbaca sebagai datanya. Kalau ini sebagai kolomnya, nama kolomnya. Oke, setelah itu kita akan dapat datanya itu seperti ini. Meskipun kita mendapatkan banyak datanya ini, data yang kita pakai itu sebetulnya hanya 2 kolom ini dan ditambah dengan ini untuk sampel pertama dan kemudian ada sampel kedua. Jadi 2 kolom ini yang kita pakai untuk data kita. Jadi pertama untuk sampel pertama ini ada 2 sampel data dari 2 sampel. Jadi kita buat langsung aja plot. Bukan gallery. Kemudian kita pilih line. Nah di sini ada nama-nama plot, nama-nama kolomnya. Dipilih untuk sumbu X-nya itu temperatur, suhu Y-nya itu resisten. Nah, dari sini langsung kita dapat grafiknya. Nah, dari sini kita bisa melakukan perbaikan. Misalnya kita ingin memperbesar tampilan untuk daerah, untuk area di sini, kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat sampai di mana ujung pengukurannya itu. Nah, di sini bisa ini hanya untuk memperbesar. Sedangkan untuk menghilangkan datanya, kita bisa mengcutnya itu seperti ini. Misalnya kita ingin menghapus data dari suhu 200 sekitar ini supaya dia terlihat lurus, kita bisa potong di sini. Jadi data yang kita pakai itu kita bisa beri untuk garis batas. Nah, jadi pada suhu ini datanya itu akan hilang. Sebetulnya bukan hilang, tapi termasking namanya. Jadi kalau kita lihat datanya sendiri, ini kita lihat dia berwarna merah. Jadi datanya itu tertutup. Jadi ketika kita membuat grafiknya, datanya hanya sampai dari data ini. Nah, dari sini kita bisa memperbaiki data kita atau juga memperbesar data kita. Kita bisa lihat dari sini. Ini. Kemudian kita juga bisa memperbaiki sumbunya. Misalnya kita mulai ini maksimum di minimumnya kita sumbu Y-nya itu mulai dari 0. Sedangkan sumbu X-nya itu kita mulai misalnya dari sudutnya dari 5. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa memperbesar data kita. Oke. Nah, selain itu, fungsi yang penting adalah kita bisa memperbaiki data dari resistennya ini. Ini adalah data resisten. Kita perlu merubah data ini menjadi data resistivity atau hambat jenisnya. Jadi biasanya setelah datanya ini ada, kita saja file data baru, kita copy paste data yang ada ini juga ini.
kita kasih nama ini ya, dan temperaturnya nah, di sini kita bisa fungsinya resistivity. Dari sini datanya itu kita melakukan perhitungan, menghitung atau mengkonversi data dari kolom pertama dengan memakai fungsi formula entry. Nah, di sini data resistivity berada pada kolom 0. Ini namanya kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi artinya kolom kedua, kita akan menghitung kolom 2 itu sama dengan kolom ke-1. Ini biasanya kita dapat perhitungan resistivity, mengkonversi menjadi resistivity itu berdasarkan data dimensi sampel. Jadi kalau misalnya sampelnya itu diameternya itu 5 mili kali 5 mili, ini kebesarannya 2 mili ya, 2 mili. Nah, kemudian panjangnya itu misalnya 2 mili, jarak sampelnya itu 2 mili. Ini kita bisa menghitungnya itu seperti ini. Jadi kolom kedua sama dengan kolom ke-0 ya. Oke. Lampiran. Nah, ini untuk yang kita ulang lagi. Tadi kayak ini karena dipilih. Oke. Nah, jadi muncul. Jadi untuk yang merahnya ini nggak akan dihitung, jadi yang dihitungnya itu untuk data yang terbuka aja. Nah, dari sini kita bisa melakukan plot lagi. Suhunya dari suhu, kemudian suhu Y-nya itu adalah resistivity. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini resistivity, ini suhunya. Jadi kalau dibandingkan dengan data sebelumnya, itu seperti ini. Jadi ini resisten, ini resistivity. Baik, kemudian terakhir kita akan mencoba impor atau juga melakukan printout. Kita ada di sini ada fungsi namanya layout. Layout itu artinya kita akan menampilkannya itu seperti apa. Jadi ada dua plot yang bisa kita layout. Ini kita bisa memilih pertama plot 1. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Kita akan print out-nya itu seperti apa, atau kita akan mengcopy paste-nya itu seperti apa yang akan kita tampilkan ke draft makalah kita. Jadi ini yang plot 1, misalnya ini plot 2-nya. Jadi kita tambahkan di sini plot 2. Nah, dari situ kita bisa menampilkan 2 buah plot yang tadi kita buat. Ini fungsi layout ini bisa kita save, dan jadi kita bisa pakai untuk tampilan data kita selanjutnya. Jadi dari sini kita bisa nampilkan misalnya ini data di kiri data resistennya, di kanan data resistivity-nya, ini atau data perbesarannya, ini data perbesarannya, ini data keseluruhannya. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan tentang kaleidagraf, di mana kita akan menjelaskan tentang fungsi menggabung dua grafik.
Jadi misalnya kita memiliki dua grafik seperti ini, data pertama dan data kedua, dan kita ingin menampilkan data ini dalam satu grafik. Pengukuran resistivity suatu sampel itu terutama yang dilihat adalah nilai TC atau suhu kritisnya. Jadi pada suhu berapa suatu material itu mulai menunjukkan penurunan nilai resistennya. Nah, untuk itu apabila kita memiliki dua data ini dan kemudian kita ingin menggabung data itu kita datanya itu berbeda nilai ya. Jadi kalau kita lihat di resisten di grafik yang kiri itu berkisar ordernya itu 10 pangkat minus 3, sedangkan ini adalah 10 pangkat 0. Jadi kalau kita gabung secara biasa, itu akan terlihat hanya berupa garis dan tidak terlihat perbedaannya. Nah, kalau di sini kita membuat fungsi melakukan normalisasi nilai dari resistennya ini. Jadi pertama kita keluarkan datanya. Kalau grafik ini kita lihat di sudut kanan atas, akan muncul datanya seperti ini. Sedangkan yang di sini, data ini kita ambil kanan atas, dia akan muncul juga datanya seperti ini. Nah, dari dua data ini, kita akan menggabung data ini. Jadi misalnya kita ingin melakukan normalisasi nilainya itu pada suhu sekitar, kalau kita lihat di sini, suhunya itu mungkin pasnya sekitar 20. Suhu 20 Kelvin, di suhu 20 Kelvin, di sini kita bisa lihat juga di suhu 20 Kelvin. Nah, pertama, di grafik pertama, kita lihat suhu 20 Kelvin, dia memiliki nilai sekitar nilainya itu adalah 2,4. 10 kali 10 pangkat minus 3. Kita lihat di sudut kiri ini, kalau kita pilih ini, 2,42 kali 10 pangkat minus 3. Ini data yang tadi kita keluarkan, kita bisa pakai fungsi formula integral seperti tadi. Kita masukkan kolom kedua sama dengan kolom ke-0 bagi 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Kita tulis 10 pangkat minus 3 itu dalam bentuk E kali minus 3. Nah, dari sini kita bisa di judul ini normalize resistivity. Kalau normalize resistivity itu dia nggak punya dimensi satuannya. Berikutnya juga di grafik yang kedua ini kita formulasikan itu, kita lihat dulu. Dia di suhu yang sama 20 Kelvin, dia memiliki nilai 6,95 kali 10 pangkat minus 1. Ini juga ini 6,95 1. Jadi kolom kedua sama dengan kolom ke-0 dibagi ini ya. Jadi pada kita membuat di suhu 20 Kelvin tersebut nilainya adalah 1. Di sini kita lakukan katanya nggak punya satuan ya. Oke.
dari dua data tersebut, kita lihat namanya itu data 27, ini data 7. Kita plot sama dengan tadi. Ini ada beberapa data, kita plot, kita memakai data 27 dan data 7. 27 itu suhu dan dinormalisasi, dan di data 7-nya itu di suhu dan normalisasi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gabungan dari dua data yang akan kita tampilkan di makalah kita. Jadi kita perbesar di sini, karena kalau sudah digabung itu data yang sebelumnya itu jadi tidak relevan lagi kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat perbesarannya. Jadi artinya pada suhu 20 Kelvin itu nilainya adalah 1. Ini biasanya sudah bukan itu labelnya itu bukan saintifik lagi, tapi general. Oke, jadi nilainya 1 di suhu 20. Nah, dari sini kita bisa memperbaiki tampilannya sama seperti tadi. Ini kita lihat ini kalau karena kita menyatukannya di suhu 20, ya kita pasang sampai suhu 20 seperti ini. Jadi di suhu 20 ini dia bergabung. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana nilai resistennya di suhu yang berada di bawah 20 Kelvin ini. Dan kita bisa membandingkan bagaimana sifat material tersebut berdasarkan perbandingan ini. Jadi misalnya dari material ini kita bisa tahu ini sampel, kita bisa merubah labelnya. Di sini kita misalnya sampel 1, kita bisa ganti ini sampel 2. Kita taruh di sini. Nah, kita bisa menampilkan datanya ini. Ini juga otomatis ditampilkan sesuai apa yang kita tulis tadi di labelnya, di judul kolomnya. Oke, apabila kita ingin merubah markernya, kita bisa ukur kita bisa perbesar di sini, misalnya 12, ini ke-12 markernya. Ya, ini tergantung bagaimana kita akan menampilkan data kita. Ini seperti ini yang kemudian kita bisa seperti tadi, apabila akan layout juga bisa. Ini namanya plot 4. Nih. Apabila kita merubah data kita, nanti plotnya ini juga akan berubah. Jadi misalnya kita nggak perlu